Kalau down nangis di kamar mandi, jangan tunjukin nangis di depan. Jangan pernah nunjukin nangis di depan klien. Itu nggak profesional sih. Seru sih ini memang kita berdua Van sebagai laki-laki kadang nggak kebayang perspektifnya nih. Ya. Apa yang dikorbankan untuk berkarir gitu buat kita kayak life ya itu yang mengalir aja, life as usual. Lama-lama kalau cewek kayak perempuan kayak Gati semua gini, yang cowok-cowok ke kitchen semua nanti. Suami saya malah bisa masak, malah dia yang bisa masak, beberes rumah sebenarnya. Sesimpel gini deh, sesimpel kayak di meeting nih, yang kalian laki-laki nggak akan ditanya udah kawin apa belum. Kalau kita biasanya ditanya gitu. Ada deadline soalnya. Ya, benar. Ya udah berkeluarga apa enggak gitu. Sesimpel itu aja, itu udah menjadi sebuah perbedaan gitu. Ya, jadi ya memang kita masih hidup di dunia yang seperti ini, tapi dengan ya kita harus berusaha buat kayak ya tetap berjuang lah, jangan ini juga jangan terlalu sensitif dan makan hati gitu. It is what it is aja sih kalau aku sekarang. Jadi banyak yang bisa bikin saya nangis atau down, tapi ya udah dilaluin aja gitu. Saya cerita dikit ya. Dari waktu saya fresh grade, saya sering di chat sama tukang. Jadi saya sering dicat sama tukang, mbak arsitek ya gitu, apa mbak arsiteknya ya gitu, saya yang ini loh gitu, ngajak kenalan lah, ngajak kenalan gitu kayak. Terus bahkan saya pernah dicat sama istri tukang, dikira selingkuhannya si tukangnya. Coba pernah nggak laki-laki digituin gitu kan? Itulah yang membuat sekarang WA saya kalau Evan tahu nggak ada foto dan nggak ada namanya, biar saya nggak bisa ketahuan itu laki atau perempuan. Namamu cukup ini soalnya ambigu. Terus namanya saya kasih inisial juga, jadi nggak nama, jadi nggak ketahuan namanya gitu. Sampai kalau di level saya sekarang sampai klien yang ngajakin. Jadi malam-malam misalnya ditelepon terus kayak, oh Gati di mana atau kayak gini, saya ini nih ada mobil, saya bisa jemput untuk ke hotel saya. Apa yang Anda lakukan kalau misalnya ada di gitu nama klien? Jadi seperti itulah yang kita hadapin, perempuan yang hadapi di dunia arsitektur. Saya nggak tahu ya kalau tante-tante ada yang ngubungin Evan atau ibu ya gitu, cuman ya. Kira-kira sih kayak gitu sih. Yang jelas kalau tukang nggak ada, soalnya kan cowok sama cowok ya kan. Iya. Gitu. Jadi tidak mudah tapi bisa. Ya. Pernah ngalamin kayak gitu terus tiba-tiba diancam soal proyek kayak gitu nggak sih? Diancam proyek itu gimana ya? Ya tadi misalkan aku jemput ya, kalau enggak proyeknya cancel gitu. Enggak sih, enggak akan sampai aku jemput. Cuman saya biasanya jawab saya enggak biasanya, kesannya sering enggak cuma kayak 1-2 kali. Saya akan jawab seprofesional mungkin sih. Saya waktu itu kalau nggak salah saya jawabnya, aduh maaf Pak, ini sudah terlalu malam dan dan meetingnya kan kita udah selesai kemarin, mungkin besok lagi kita follow up ya gitu. Saya seprofesional mungkin gitu, jangan dibentak-bentak juga. Jadi dia juga masih klien, kalian masih butuh duitnya gitu. Jadi saya juga gimana? Jujur sekali. Karena saya masih bawa nama Arkarna, saya bukan bawa nama pribadi gitu. Saya harus tahu kalau saya ini bawa nama perusahaan, jadi saya nggak bisa nih asal ngomong kayak gitu, ngejeplak kayak gitu, nggak bisa. Dan saya pun cerita sama partner saya, dan partner saya pun ngerasa kalau memang sudah keterlaluan ya kita bisa cancel, itu oke. Cuman ternyata dia tahu batasnya gitulah, maksudnya kliennya sudah ngerti bahwa ada penolakan, ya udah gitu, just being profesional aja di situ gitu. Kalau mau ada 3 bodyguard di Arkana. Gede-gede sih. Ada apa? Punya 3 bodyguard di Arkana kamu. Iya, ada 3 bodyguard. Iya. Kayak gitu sih.
Oke, berarti tipsnya kayak gitu ya buat para desainer muda yang ngadepin klien kebetulan beda gender dan mulai melenceng, jawablah seprofesional mungkin, arahin terus. Kalau down nangis di kamar mandi, jangan tunjukin nangis di depan. Jangan pernah nunjukin nangis di depan klien. Itu nggak profesional sih, bukan masalah kita lemah atau gimana ya gitu. Maksudnya nggak apa-apa nunjukin kalau kita lemah, bukan itunya. Cuman kita harus profesional gitu. Kita dia ke kamar mandi nangis, habis itu udah balik lagi. Pernah juga itu dibikin nangis sama klien itu? Saya pernah. Terutama saya lebihnya bukan karena saya lebih kepada saya sedih kalau kesalahan itu bukan salah saya sebenarnya. Jadi saya cuma kayak dijadiin apa ya, bantalan aja gitu, kayak udah pokoknya dia mau marah-marah. Tapi sebenarnya itu bukan salah saya. Cuman mau gimana, masa saya bentak balik lagi? Enggak lah. Telan aja dulu, habis itu muntahin. Ini kalau habis itu ngomong gitu atau apa. Kita seling sama. Dan nggak banyak kok yang kayak gitu. Maksudnya klien pun marah pun dia nggak akan, biasanya ya kalau saya kayak cuman 10% lah yang marah bener-bener pakai ke personal gitu. Selalu mereka marah secara profesional. Marah secara profesional. Iya, marahnya itu selalu. Jadi mereka tidak akan attack personality kamu gitu. Jadi kayak jadi mereka kerjaan kamu, mereka tuh nggak pernah attack personality-nya gitu. Itu about kerjaan aja sebenarnya. Habis itu mereka akan balik normal dan mereka akan berkomunikasi atau bersosialisasi lagi seperti biasa, seperti human to human aja, udah gitu. Mereka punya kebutuhan untuk nyelesain apa yang mereka mau karena cuman sebatas itu aja sebenarnya, dan lo nggak bisa deliver secara perfect dan 100% maksimal gitu, makanya kena semprot gitu sih. Oke. Kita seling sama pertanyaan dari chat ya. Ya. Dari Lia Maharani. Hai Mbak Gati, saya Lia ingin bertanya untuk ikut join sebagai member perempuan berarsitektur. Apakah harus yang udah kerja? Bagaimana dengan yang fresh graduate? Terus sempat berpikir Mbak Gati, kira-kira ada nggak ya organisasi arsitek yang di situ tetap mempertahankan gender kita sebagai perempuan yang terjun arsi, meanwhile banyak kaum adamnya? Oke. Simpelnya berarti itu. Ya, enggak sih. Sebenarnya kita nggak ada member-memberan, tinggal follow aja. Kadang-kadang kita bikin kayak webinar gini, kadang-kadang kita bikin kayak, biasanya aku sih lebih sering ke sharing perjalanan karir wanita-wanita hebat yang udah ada sekarang di dunia atau di Indonesia. Kayak gitu sih, lebih ke biar mereka bisa terbuka sama cerita-cerita baru atau cerita-cerita yang lain yang soal perempuan yang ada di dunia arsitektur. Jadi nggak ada member-memberan gitu. Kalau mau kenalan boleh DM aku. Nggak khusus member-memberan gitu kok. Ini yang kenalan yang cewek-cewek loh ini ya, yang ditawarin tadi ya. Iya. Yang cowok-cowok juga nggak apa-apa. Yang cowok-cowok sebenarnya ya, apa yang bisa dilakukan para cowok-cowok nih adalah memberikan ruang buat perempuan untuk bisa berkarya juga. Jadi sesimpel bahwa coba deh kasih kesempatan kita buat berpendapat gitu, misalnya ya kalau ada tim gitu, ada perempuannya, terus gimana menurut kamu gitu. Sesimpel itu aja, memberikan kepercayaan sedikit aja buat kita untuk membuktikan kalau kita tuh bisa gitu. Sesimpel itu aja udah sangat membantu sebenarnya gitu. Misal kalau punya kantor misalnya, kasihlah cuti buat kalau misalnya lagi perempuan datang bulan, karena emang itu nggak segampang kalian tuh nggak pernah ngerasain rasanya perut tuh dililit-lilit, itu benar-benar sampai ada yang nggak bisa berdiri gitu. Jadi tolonglah hargai itu, bahwa emang ini nih biologis kita emang kayak gini gitu. Ada perempuan yang emang bisa jalan tetap normal aja gitu kalau lagi dapet, cuman ada yang emang benar-benar nggak bisa berdiri gitu. Jadi terus misalnya untuk kalau saya sih cita-citanya mau punya ruang bayi di kantor, biar nanti saya bisa naruh misalnya anak saya atau anaknya karyawan saya, supaya mereka bisa tetap bawa anaknya gitu. Jadi tetap bisa berkarir sambil bawa anak. Karena kan punya babysitter bukan sesuatu yang murah ya, terus atau pemertua juga bukan, nggak semua orang tinggal deket sama mertua gitu. Jadi
yang kayak gitu-gitu sangat membantu gitu. Jadi sadarilah bahwa kita perempuan tuh ada di dunia ini loh gitu, dan kita memang membutuhkan support dari keseluruhan community gitu. Kurang lebih kayak gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.